Baik, selanjutnya Pak Riko ya, silakan Ya, Pak silakan Kang, Bapak, Ya, Mas. Kang Riko. Assalamualaikum Kang Abu Marlo, salam kenal. Waalaikumsalam, salam kenal. Ya, saya Riko dari Jakarta. Oh ya, Ini saya cuma mereview aja yang pernah Kang Abu bicarakan waktu itu, bahwa sebenarnya kan kalau namanya pergi haji atau apapun, umroh itu kan esensinya kan masuk ke dalam diri ya, Kang ya. ya, Nah, ini yang saya jadi pertanyaan, alhamdulillah ya, maksudnya dengan mengenal kesadaran ini, saya jadi bertanya gitu loh. Bolehkah kita masih berbisnis di umroh atau haji, padahal kita sudah mengetahui esensinya seperti itu, bahwa bukan bukan seperti itu yang terjadi di luar, tapi sebenarnya yang ke dalam. Maksud saya seperti itu. Pasti Kang Abu ngerti maksud saya. Mohon ngerti. penjelasannya apa. Saya nggak boleh berbisnis itu umroh haji atau karena sudah mengerti gitu. Jadi saya juga bingung, dilema. Tapi kalau zaman dulu sebelum mengerti sih mungkin sah-sah aja. Itu Ya, aja mungkin, Kang. Makasih, Kang. oke, thank you Mas Riko. Saya mungkin akan mendisklaimer bahwa boleh atau tidak itu sebetulnya bukan jawaban tapi pilihan. Nah, cuman mungkin saya akan memberikan beberapa partikel-partikelnya supaya kembali lagi bahwa boleh atau enggak itu sebetulnya bukan hak faktor eksternal gitu. Nah, mungkin sederhananya gini, kita tahu bahwa haji sejati itu bukan ke sana, tapi ke dalam. Tetapi kita tahu juga perjalanan ke sana memang ada pentingnya dan memang itu juga bagian dari syariat gitu kira-kira. Jadi yang paling simpel sebetulnya bukan masalah haji secara syariat, hakikat atau apanya, bukan itu poinnya. Niat bisnisnya mau apa dulu gitu. Kalau niatnya, maaf ya, katakanlah kita nggak ngerti atau katakanlah kita justru malah paham banget gitu. Dua-duanya mau ngerti atau enggak, melakukan bisnis, konteksnya adalah niat melakukannya untuk apa. Nah maaf ya, mau berbalut itu haji kayak umroh kayak apa, tapi kalau niatnya quote and quote, let's say ya ini pakai bahasa yang populer aja, hanya mencari dunia gitu misalnya, hanya mencari untung gitu misalnya, hanya untuk memuaskan gitu misalnya. Saya rasa bukan urusan masalah hakikat syariat atau tarekatnya gitu. Tetapi poin utamanya kembali kepada niat aku mengerjakan ini apa. Contoh, ketika pun saya masih berbisnis di wilayah travel katakanlah. Tapi karena niat saya memang mau membantu orang-orang yang mau berziarah dan memberikan pemahaman tentang ziarah, karena ziarah juga penting, tapi bukan yang terpenting gitu. Karena itu juga bagian dari ziarah, itu bagian dari historical journey gitu kita katakanlah, itu juga sesuatu yang penting gitu. Karena seseorang penting untuk menyadari, oh kalau setiap hari cuman ngedengar cerita Ka'bah, pengen dong sekali-kali ngelihat Ka'bah benerannya secara simbol seperti apa. Nah, ini kan bisa menjadi suatu wahana untuk membuat atau menyediakan atau membantu orang-orang ini melakukan ziarah ini gitu kira-kira. Nah, jadi saya rasa poin utamanya sebenarnya Mas Riko, kita tahu bahwa konteks haji yang sejati itu bukan ke sana tapi ke sini. Tetapi perjalanan ke sana adalah bagian dari perjalanan syariat yang saya rasa juga itu bagian penting ketika kalau orang udah ke dalam dan dia punya kelebihan dalam tanda petik ya, rezeki misalnya. Dan dia pengen merasakan vibes yang aslinya pada saat itu gimana dan dia pergi ke sana. Itu juga kan sebetulnya nggak ada salahnya gitu kira-kira. Nah, yang menarik kembali kepada bisnis etiknya, kembali kepada niatnya, kembali kepada bagaimana kita service customernya. Jadi saya rasa excellent service-nya yang jauh lebih penting untuk kita renungkan daripada konteks hakikat syariat dan tarekatnya gitu. Saya rasa gitu Mas Riko, simpelnya. Jika kamu menikmati konten kami, jangan ragu untuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.